Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Rafika dengan NIM 24251011064. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Nah, langsung saja kita ke materi pembahasan, yaitu pentingnya perkembangan jiwa keagamaan. Nah, mengapa perkembangan spiritual sangat penting? Yaitu karena perkembangan jiwa keagamaan ini berpengaruh sangat besar pada pembentukan moral dan karakter anak. Selain itu, spiritualitas ini juga mendukung identitas diri dan rasa memiliki dalam komunitas, serta memberikan kenyamanan psikologis di masa pertumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan jiwa keagamaan. Nah, di sini ada 4 tahapan perkembangan. Untuk yang pertama, yaitu tahap awal atau usia dini. Pada tahap ini, anak sangat bergantung pada orang tua dan lingkungan terdekatnya. Mereka ini meniru perilaku keagamaan tanpa pemahaman mendalam. Seperti contohnya itu ikut berdoa atau mengikuti ritual keluarganya. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap eksplorasi atau usia sekolah. Nah, pada tahap ini tuh anak mulai bertanya tentang konsep keagamaan dan mencari makna di balik ritual. Rasa ingin tahu mereka itu meningkat dan mereka mulai membandingkan ajaran dengan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, lanjut yang ketiga yaitu tahap refleksi atau remaja awal. Pada tahap ini tuh remaja mulai membentuk keyakinan dan spiritual mereka sendiri. Mereka mempertanyakan ajaran yang diterima dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang makna kehidupan dan spiritualitas. Yang keempat yaitu tahap komitmen atau remaja akhir. Pada tahap ini, remaja akhir mengkoordinasikan nilai-nilai dan praktik keagamaan mereka. Nah, pada tahap ini mereka membuat pilihan sadar tentang keyakinan dan komitmen spiritual yang akan membentuk kehidupan dewasa mereka. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ini faktor keluarga. Faktor keluarga ini merupakan lingkungan utama dan yang pertama dalam pembentukan jiwa keagamaan anak. Orang tua ini berperan sebagai panutan dan teladan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal melalui lembaga keagamaan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sistematis tentang nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Yang ketiga, teman sebaya dan komunitas sosial. Pergaulan dengan teman sebaya ini memberikan pengaruh besar dalam pembentukan nilai-nilai keagamaan. Komunitas sosial seperti kelompok pengajian atau kegiatan keagamaan bersama ini memperkuat identitas spiritual anak dan remaja. Dan yang keempat yaitu pengalaman pribadi dan refleksi spiritual. Pengalaman spiritual yang dialami ini secara langsung, seperti contohnya tuh momen ketenangan dalam ibadah atau peristiwa bermakna membentuk pemahaman keagamaan yang mendalam. Jadi refleksi pribadi ini membantu remaja untuk menemukan makna dalam keyakinannya. Oke, selanjutnya yaitu mendukung perkembangan jiwa keagamaan. Yang pertama nih, contoh dan bimbingan. Memberikan contoh dan bimbingan yang konsisten sangat penting. Jadi orang tua dan pendidik ini harus menjadi teladan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Yang kedua, yaitu ruang untuk bertanya. Fasilitasi ruang untuk bertanya dan diskusi terbuka. Anak dan remaja perlu merasa aman untuk mengeksplorasi pertanyaan spiritual mereka.
Yang ketiga yaitu menghargai proses pencarian makna. Hormati proses pencarian makna spiritual anak dan remaja. Berikan juga ruang untuk keraguan dan pertanyaan sebagai bagian awal dari pertumbuhan iman mereka. Dan yang keempat yaitu membangun komunitas pendukung. Ciptakan lingkungan komunitas yang positif dan suportif. Komunitas yang kuat membantu anak dan remaja merasa diterima dalam perjalanan spiritual mereka. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perkembangan jiwa keagamaan ini adalah proses bertahap dari yang ketergantungan hingga yang komitmen. Faktor keluarga, pendidikan, teman sebaya, dan pengalaman pribadi sangat menentukan. Dukungan yang konsisten dan ruang diskusi ini sangat membantu anak dan remaja tumbuh secara spiritual. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.